Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Okay, first thing first, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been given us mercies and blessings. So we still have a good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam delivered to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been bring us from the darkness to the brightness and from the stupidity unto sagacity and from the Jahil era until Islamic era until now. Okay, so today, guys, have you ever felt like life is just too heavy? Problems keep coming one after another, and you feel like want to giving up? Well, today we're going to talk about five extraordinary men who have faced trials far greater than anything we could imagine in this world. Yet they never gave up. They never broke. They get called ulul azmi, para rasul dan keteguhan hati yang luar biasa. And by the way, I would like to tell this story with Indonesia, but for the opening, I would like use English. So let's restart the story. Ulul Azmi, itu artinya apa sih? Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat amat luar biasa. Mereka disebut dalam Al-Quran dan surah Al-Qaf ayat 35. Allah sendiri yang kasih judul ini kepada mereka. Jadi ini bukan orang sembarangan, yes. Dan para ulul azmi ini ada 5. Dan itu hanyalah Rasul. Jadi ulul azmi itu cuman Rasul ya. Jadi nggak ada tuh ulul azmi itu Nabi nggak ada. Jadi ulul azmi hanyalah Rasul dan totalnya itu ada 5 ulul azmi. Oke, yang pertama ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Coba kalian bisa bayangin nggak? Beliau berdakwah selama 950 tahun. Tapi yang ikut itu hanya sekitar 80 orang. Bahkan anaknya sendiri menolak untuk ikut dengan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar, tetap berdakwah, tetap percaya kepada Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu udah bukan sabar sekedar biasa. Itu sudah level sabar yang sangat amat tinggi. Setelah itu, yang kedua, ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalian bisa bayangkan gak? Beliau dibakar hidup-hidup sama rajanya sendiri. Diperintah Allah untuk ninggalin istri dan bayinya di tengah padang pasir yang nggak ada apa-apa di situ. Air nggak ada, makanan nggak ada apa-apa di situ. Lalu beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu itu juga udah bukan sabar yang ecek-ecek guys. Itu udah masya Allah level sabarnya tuh. Dan beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah guys. Kalau anak tuh udah wah masya Allah deh. Terus, ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau berhadapan langsung sama Fir'aun, penguasa paling zolim pada masanya itu. Nabi Musa nggak punya pasukan sama sekali, nggak punya senjata canggih kayak sekarang. Modal beliau cuma tongkat dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah memberikan mukjizat yaitu laut yang terbelah oleh tongkatnya. Setelah itu ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau difitnah, dikejar dan bahkan mau dibunuh oleh kaumnya sendiri karena kaumnya berpikir bahwa dia adalah anak dari hasil perzinaan padahal dia adalah salah satu bayi yang sangat amat mulia. Tetapi beliau tetap menyebarkan kebenaran dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayatnya. Bahkan sampai sekarang beliau belum meninggal ya karena beliau sekarang ada di surga bersama Allah. Dan ulul azmi yang kelima dan terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasul dan Nabi terakhir sekaligus penutup dari para Nabi dan Rasul di zaman ini. Beliau kehilangan istri tercinta yaitu Khadijah. Anak-anaknya dan anak-anaknya juga. Diusir dari kampung halaman, dihina, dilempari batu sampai berdarah-darah di Taif. Tetapi beliau tetap berdoa. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka hanya saja belum tahu tentang apa itu Islam. Dan
poin pelajaran dari kisah itu adalah dari kelima ulul azmi ini ada satu benang merah yang sama. Ujian yang besar datang kepada orang-orang yang imannya sangat amat besar. Bukan karena Allah tidak sayang, justru sebaliknya, karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Jadi, kalau kalian atau kamu lagi merasa berat banget, mungkin itu bukan tanda kamu ditinggal. Mungkin itu adalah sebuah tanda bahwa kamu itu sedang dibentuk dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ambil semangat dan contoh dari para ulul azmi ini. Bukan berarti hidup kita harus seberat mereka, tapi setidaknya kalau ada ujian kecil yang datang, kita ingat bahwa Nabi Nuh aja berdakwah selama 950 tahun dan itu hanya sedikit orang yang mengikuti. Masa aku kalah sama yang lainnya? Oke, maybe that's all from me. Thank you for watching my video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.